feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ini dari kelompok 4 ya, akan mempresentasikan materi ya tadi non instruksional ya. Jadi ketika melakukan aktivitas contohnya bermain sepak bola ya, alangkah baiknya ketika menggunakan pakaian yang sesuai ya, sepatunya sepatu bola ya, seperti itu. Digunakan itu sangat luas, begitu juga kita berbaur dengan sekolah lain. Nah, gimana kita untuk Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang non instruksional. Nama kelompok kami yaitu saya sendiri Leni Sugita, yang kedua Agus Pratnyana, yang ketiga ada Ide Bagus Mary, yang keempat Ide Bagus Adi Mariani. Tadi kakak fasilitator juga sudah menjelaskan tentang non instruksional adalah pendekatan yang tidak berfokus secara langsung pada proses pengajaran. Di sini nomor juga mungkin ada opsi untuk pengelompokannya secara efektif ya. Mungkin yang pertama itu grup yang telah ditetapkan sebelumnya ya, nanti mungkin guru sebelumnya telah menetapkan grup ini masuk kelompok ini masuk yang seperti saat berolahraga itu masih mendiskusikan alat yang kalau misalnya alatnya kurang. dulu untuk mencari teman dua-dua, setelah itu yang sudah menemukan temannya disuruh switch dengan temannya. Siapa yang dapat menang, dikelompokkan grup yang menang. Siapa yang kalah, kelompok 2, semoga bermanfaat nantinya ya. Terima kasih Om. Santi Om. Pengumpulan alat, nah ini biasanya kalau mungkin kakak Suma sama Kak Mary kan biasanya ngajar di lapangan umum ya. Nah, seperti itu. Biasanya kita harus membawa alat dari sekolah. Nah, bagaimana nanti kita caranya mendistribusikan peralatan ini dengan aman dan menugaskan peserta didik seperti itu. Ya, biarkan mereka. Di sini kami dari kelompok 3 dapat instruksional ya. Di sini metode pendekatan instruksional atau metode strategi instruksional itu merupakan strategi atau pendekatan yang berfokus pada peserta didik seperti halnya dalam penyampaian materi, kejadian keterampilan gerak dan pemahaman siswa. Secara sebagian perbagian itu diterapkan pada anak-anak, disampaikan pada anak-anak. Berarti cara berbagiannya itu secara terpisah sebelum mencoba situasi yang berbeda. Seperti contoh, Bapak Ibu mungkin kakak-kakak menerapkan pembelajaran sepak bola. Mungkin materi passingnya nanti dikembangkan dengan mendribling bola atau mungkin dengan proses konten metode mengajar keseluruhan dan kasus bagian, di mana metode keseluruhan dan bagian sudah jelas disampaikan oleh saya sendiri Dinda Parwati, yang kedua teman saya Satria, yang ketiga Ari, yang keempat Putri. atau memasukkan bola ke gawang. Oke, jadi itu yang disebut dengan waktu pendek tetapi siswa lebih banyak untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait
progres konten latihan pada versus pendistribusian. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengembangan konten permainan mengarah. Yang dimaksud di sini mampu melatih keterampilan dalam situasi yang jauh berbeda dari permainan yang sebenarnya. Di sini lebih menekankan ke waktu yang mepet dalam satu harinya mengajar, bagaimana bahan ajar yang kita berikan. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a Ya, saya bacakan pertanyaannya. Nanti siapa yang sudah tahu kelompoknya jawabannya angkat tangan. Ya, cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid merupakan pengertian dari Kalinda. Kelompoknya Kalinda. Salah. 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 Metode mengajar. Salah. Kelompok berapa? Kelompok 3 tulis dulu poinnya 5. Tulis poin dulu. Nah, sekarang dikasih kesempatan lempar sekali. Ya, kasih dulu. Tambah yang ketiga. Ya, silakan pakai strategi kelompoknya. Kerangka konseptual yang digunakan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran dengan menekankan pada tujuan pembelajaran. Silakan. Pendekatan mantap. Tulis dulu. Belum selesai. Kenceng. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, sekarang sekarang. Nanti kita punya 5. Sama 3. Ya. Masuk 3. Oke ya. Itu permainan shoot and shot. Mengajar dengan instruksional pada progresi konten tertutup dan terbuka. Di sini sesuai penjelasan progresi konten yaitu keterampilan tertutup. Di sini mengembangkan pola latihan dasar secara berulang dan stabil. Di sini kami akan peragakan, yaitu kami akan memperagakan tentang peserta didik melakukan gerakan melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Di kami Akan Ibu jelaskan kepada anak-anak sekarang sudah dibagi kelompok, sudah semuanya imbang kan? Tidak ada yang tidak dapat kelompok, tidak boleh sudah ditentukan. Ya ini sudah sesuai. Ya mungkin itu saja kakak. Dari kelompok. Rujak warung Pak Cik jek ngenen. Pokoknya warung Pak Cik ngenen. Mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik tanpa memandang keterbatasan fisik, keterampilan atau kemampuan mereka. Nah, di sini ada 6 poin penting. Yang pertama adalah inklusivitas, yang kedua adalah penerimaan dan penghargaan, yang ketiga adaptasi pembelajaran, yang keempat kolaborasi, yang kelima
fokus pada kemajuan, dan yang keenam adalah pengakuan akan perbedaan. Yang diperlukan siswa dalam pembelajaran yang kedua, pendahuluan. Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan guru juga akan membuat lingkungan belajar yang inklusif. Racak, cewek-cewek, bukan cewek-cewek cowok-cowok, tapi cewek cowok. Peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi evaluasi, ada yang mengevaluasi, ada yang pelaksana ya. Nah, gaya belajar timbal balik adalah pembelajaran guru sebagai fasilitator. Profile style di tahap pelaksanaan atau rancangan. Yang pertama, guru atau pendidik akan melaksanakan diagnosis awal dulu. Presentasikan gaya mengajar mandiri. Gaya mengajar mandiri adalah metode pembelajaran mandiri yang merupakan strategi pembelajaran kesetaraan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang nyaman untuk dia belajar antara di outdoor atau di indoor. Nah, itu yang keempat, intensitas kegiatan belajar yang disesuaikan dengan siswa untuk kecepatan. Di sini tempatnya di dalam kelas atau di luar kelas ya. Terus yang keempat, siswa menentukan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudiannya di sini waktu yang ditentukan. Yang kelima, memilih gaya belajar yang disukai. Yang keenam, menyuruh siswa mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Ya. Ya, sudah.